alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru serta Kesehatan Nurul Muhammadin serta anak-anakku semua, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, siswa-siswi SMK Kesehatan Nurul Muhammadin. Yang pertama, puji syukur kita patut tujukan atau ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat bersilaturahim, bertemu, bertatap muka untuk mengikuti salah satu kegiatan yang kita lakukan, yang akan kita lakukan khususnya di lingkungan SMK Kesehatan Nurul Muhammadin, yaitu terkait budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk bagi kita sehingga kita mampu membedakan mana hal yang hak dan mana hal yang batil. Bapak Ibu sekalian serta anakku yang saya banggakan, terima kasih saya ucapkan untuk mengikuti kegiatan saya di siang hari ini, yang mana menjadi salah satu tugas yang harus saya penuhi terkait program pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi ataupun sosialisasi terkait budaya positif, yang mana ini menjadi aksi nyata saya di modul 1.4. Anak sekalian dan Bapak Ibu guru yang berbahagia, sebelum saya masuk ke beberapa materi ini, mungkin Bapak Ibu seringkali mendengar atau bahkan tidak asing lagi dengan istilah budaya dan positif. Ya, betul? Oke. Sebelum kita masuk di sini saya tanya, siapa Bu Elvi ya? Bu Elvi. Bu Elvi pernah ke Lamongan, Bu Elvi? Pernah ke Lamongan ya? Yang lain juga pernah ke Lamongan ya? Oke, sekarang saya tanya, kira-kira Bu Elvi dan Bapak Ibu atau anak sekalian, pada saat mau ke Lamongan, ya mulai dari kita ambil start dari jembatan, ya jembatan sana sampai ke Lamongan, ada berapa lampu merah yang jenengan lewati? 1, 2, 3. 3. Yang lain 4. Yang lain yang jawab lebih dari 1 angkat tangan. Yang tidak melewati lampu merah angkat tangan. Yang tidak melewati lampu merah angkat tangan. Ya berarti yang tidak angkat tangan berarti melewati atau tidak? Tidak melewati. Yang betul jawabannya adalah 0. Kok bisa? Iya, karena kita mau jalan raya. Enggak, karena kita melewatinya bukan lampu merah. Yang kita lewati adalah lampu hijau. Loh, betul nggak? Berarti kalau jenengan melewati lampu merah, berarti jenengan melanggar aturan. Pak Timo. Saya ngecek kalau lampu merah tiangnya nggak merah. Loh. Itu namanya traffic light. Berarti lampu merah. Oke. Ini nanti saya kaitkan dengan budaya positif. Berarti ketoro nek sampean lewati lampu merah dan terobos ya. Oke. Betul ya. Oke, terima kasih. Nah, itu budaya positif ya. Budaya positif. Next. Oke, cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian dan anak-anak hebat, di suatu ekosistem, di suatu lingkungan, budaya positif akan dapat terwujud jika kita mampu menerapkan ini. Yang pertama, lingkungan positif. Yang kedua, penerapan disiplin, dan yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, lingkungan positif. Artinya dalam suatu lingkungan paling tidak kita harus memunculkan sisi positifnya kita. Berarti kita berangkat dari rumah
berangkat ke sekolah, paling tidak kita punya niat satu positif. Ya meskipun di rumah macam-macam, ono sing mikir utang, ya, ono sing mikir cicilan, ono sing mikir apa? WA tidak dibalas oleh sambungan. Itu kita paling tidak kita hilangkan, pikirkan kita positif dulu. Yang penting bahagia, betul sekali. Jadi dengan rasa bahagia paling tidak kita sudah menentukan upaya untuk apa? Menciptakan lingkungan yang positif. Berikutnya penerapan disiplin. Nanti kita bahas. Apakah kira-kira hukuman atau sanksi perlu atau tidak bagi kita? Nah, nanti kita bahas. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik yang kita sepakati. Mulai dari rasa tanggung jawab, rasa disiplin, rasa saling menghormati. Nah, itu nanti kita bahas di keyakinan sini. Oke, next berarti. Nah, ini ada salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena memang filosofinya adalah mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi apapun yang kita lakukan paling tidak harus berpihak pada anak. Ini ada kata-kata di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, artinya disiplin yang ada dari diri kita, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya apa? Maksudnya satu, untuk menunjukkan disiplin paling tidak kita menanamkan diri kita sendiri. Motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari kita. Bukan motivasi karena ada hal yang luar, misalnya ingin dipuji, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan apa? Hal-hal yang lebih. Itu motivasi eksternal, tapi self disiplin kita. Karena itulah prinsip dari merdeka. Next berarti. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Contoh sederhana, Bu Edwin, boleh pegang ini Bu Edwin. Tolong kasihkan Bu Edwin. Digenggam boleh, ojo dipek, genggam. Lah, oke, Bu Edwin. Sekarang Bu Edwin menggenggam uang berapa? 20.000. Berharga atau tidak uang menurut kalian? Menurut kita berharga. Ya, berharga ya. Coba Bu Erwin serahkan uang itu ke saya. Ya, kalau tidak, ya berarti sampai melanggar perintah saya. Misalkan seperti itu. Kira-kira apa dari Bu Erwin? Punya gejolak nggak di hati Bu Erwin? Umpamane Bu, ya Allah, umpamane punya gejolak enggak? Enggak, maksudnya kalau begitu menyerahkan ke saya punya rasa malu enggak? Itu uang sampean dulu ya? Sampai mintain tanpa ada bilangnya, gitu. Maksudnya bilangnya sama saya. Serahkan saya, kalau tidak berarti melanggar perintah. Kalau kita ada itu jadi ibu kok orang bilang Enggak, nah, serahkan ke saya. Ada gejolak? Ada gejolak? Ya, betul sekali. Karena bukan kemauan dari diri sendiri, karena ada perintah. Betul tidak? Tapi kalau Bu Erwin melihat saya misalnya kelaparan, maaf kelaparan, dan saya butuh minum, saya tidak punya uang. Bu Erwin kasihan punya saya. Kira Bu Erwin bagaimana? Dikasih. Itu karena muncul dari apa? Kenapa kok dengan sukarela mengasih Bu Erwin? Beda yang tadi kan tanpa adanya alasan yang jelas, seperti kesannya memperampok
Betul sekali. Jadi itulah adanya hukuman yang selama ini menakut-nakuti kita. Melanggar hukuman berarti nanti mendapatkan seperti ini, melakukan ini nanti seperti ini. Itulah yang seringkali memunculkan disiplin yang tidak berasal dari diri kita, dan itu sifatnya mungkin hanya sementara, bukan selamanya. Karena motivasi untuk melakukan disiplin itu bukan dari diri kita, tapi dari luar, macam-macam. Ingin mendapatkan ujian, ingin mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Oke, itu ya. Next, nah ini loh, motivasi kita untuk melakukan tindakan. Next, sampai berapa? 3. Ini yang saya sampaikan tadi. Motivasi intrinsik, paling tidak kita melakukan sesuatu, ada 3 hal yang mendasari orang untuk melakukan sesuatu. Motivasi, mendorong. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi sudah kita contohkan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaannya, kira-kira dari 3 nilai ini kita sering yang melakukan yang mana? Sering melakukan. Untuk melakukan tindakan. Kamu dihukum. Ayo, yang kedua, yang mana lagi? Ayo. Benar jujur, kamu dihukum. Untuk mendapatkan imbalan, ujian, nafis itu loh bisa. Semoga tidak lagi. Itu berarti motivasinya berawal dari dia ingin mendapatkan ujian. Oke. Nah, inilah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi untuk melakukan ini dan berasal dari inilah yang seringkali muncul dari internal, bersifat internal dari diri. Mereka menilai bahwa ada nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya tanggung jawab, kita sepakati nilai tanggung jawab kita miliki. Berarti saya melakukan karena memang saya ingin menghargai diri sendiri untuk melakukan tanggung jawab. Nah, mau kita introspeksi diri kira dari hal ini mana yang sering kita lakukan. Budina sudah jujur tadi nilai 1 karena Budina takut. Ya. Tapi yang lebih sering yang mana? Yang 1, takut dihukum pimpinan, takut dihukum guru, ya betul loh. Next, nah inilah ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi nanti? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dengan kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Ini perbedaannya. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu berarti kita sama saja dengan membuat orang yang kita hukum merasa gagal. Betul tidak? Coba siswa, kalau sama tidak mengerjakan PR misalnya, dimarahi guru, ya pernah tuh? Siapa? Saya. Artinya sama saja kita menanamkan kegagalan bagi mereka. Terus kalian juga merasa tidak nyaman. Wah, Pak Robi saja
anakku ini mari diseneni, mari di lok ini, mari itu. Wes, saya tak keluar saja, tidak usah masuk kelasnya Pak Robi. Pernah mengalami seperti itu? Alhamdulillah. Gak kemudian. Terus berikutnya, korban apa? Mendapat keadilan. Dan yang pasti kalian merasa tersakiti. Sekali kita melakukan hal yang kurang baik, termasuk hukuman tadi, paling tidak orang itu akan merasa tersakiti dan akan hilang respect atau hilang rasa hormat, hilang rasa sayang dengan mereka yang melakukan itu. Ya, saya juga pernah mengalami itu. Semuanya pernah, jelas. Saya dulu pada saat sekolah, ya, tidak mengerjakan PR, disuruh maju ke depan. Ini tidak mengerjakan PR. Nah, itu pada saat itu saya merasa sakit. Pernah mengalami? Pernah. Iya sing menentok biasa sering biasa. Sing guyu berarti sekali ya. Pokoknya menentok pernah. Berarti sering. Ayo. Masalah hukuman. Berikutnya konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya apa? Pada saat kita akan gelas atau membuat rusak barang punya orang lain, ya, apa yang kalian lakukan? Misalnya siapa? Anggun, Mbak Anggun, buku. Lah guyon ada teman namanya guyon ya. Guyon. Mari ngono apa? Kena air tumpah bukunya. Maka yang menumpahkan biasanya melakukan apa? Minta maaf. Terus berikutnya kalau barang itu berharga mengganti. Itu konsekuensi. Berarti sesuatu yang timbul dari suatu kejadian. Itu konsekuensi. Nah, konsekuensi itu sendiri seringkali apa? Hanya bersifat jangka waktu yang pendek. Maksudnya pendek seperti ini. Kalian baru melakukan sesuatu, kita baru melakukan sesuatu, maka baru akan timbul. Jadi bersifat pendek, bukan menjadi kebiasaan. Misalnya contoh, mohon maaf, kita sholat, ya, kita sholat. Kita sholat itu menunggu diperintah atau berasal dari kita sendiri? Dari kita sendiri. Itu berarti sudah menanamkan itu. Kalau misalnya nih, nek sekarang gak sholat, kok dimarahi oleh ini, berarti muncul konsekuensi. Berarti kita sholat karena ada konsekuensi yang harus kita terima, bukan dari kita. Itu konsekuensi. Next, penguatan hanya balik. Penguatan hanya bertahan jangka pendek. Itu hukuman konsekuensi. Nah, yang baik itu yang mana? Yang seharusnya kita lakukan adalah jika ada anak ataupun orang lain yang melakukan kesalahan bagi kita, maka hendaknya kita melakukan restitusi. Nanti ada contohnya restitusi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah apa? Muncul motivasi dari diri sendiri atau dari internal untuk memperbaiki kesalahan. Karena saya yakin termasuk saya sendiri sering melakukan kesalahan. Nah, berawal dari diri kita, dari kesalahan itu kita akan berupaya untuk memperbaiki dengan solusi yang ada pada diri kita yang kita munculkan. Next, baby. Next. Nah, untuk menciptakan budaya positif tadi ada 5 hal ini ya. Yang pertama perbedaan keyakinan dan peraturan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, kita tadi pakai sini segitiga institusi, dan 5 posisi kontrol. Ini lingkaran untuk menciptakan budaya positif. Next. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah di awal tadi saya sampaikan. Balik. Nah, ini bisa kelihatan? Bisa dilihat?
Misalnya ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Artinya keyakinan kelas itu dibentuk karena ada nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan itu bisa kita ambil dari kata tanya. Kenapa? Kok kita perlu? Ayo, kenapa? Untuk keselamatan diri sendiri. Ada lagi agar tidak kena tilang, gitu ya. Nah, iya kan? Nah, berarti kalau ada yang menjawab agar tidak kena tilang, bukan karena muncul dari diri sendiri, karena takut adanya hukuman. Nomor gimana? Oke, jelas ya. Nah, oleh karena itu, tadi sudah disampaikan bahwa ada nilai keselamatan atau kesehatan, termasuk pakai masker. Berarti kalau kita meyakini dengan pakai helm, ya akan ya selamat bagi kita, maka kita bisa menciptakan nilai kebajikan jadi suatu keyakinan. Keyakinan kelas ini kata-katanya biasanya positif. Nah, contoh di kelas menurut kita boleh atau tidak? Tidak. Boleh. Selama pelajaran tidak boleh. Nah, kata-kata itulah yang nantinya bisa kita jadikan keyakinan. Kira-kira pantas atau tidak minum? Pak, kalau tidak minta izin atau ganti kata-kata menjadi kata-kata positif. Jangan pakai kata tidak, upayakan jangan pakai kata tidak. Tidak boleh, tidak boleh. Seringkali itu kata tidak. Nah, kata tidak itu berarti seolah-olah kita melarang. Nah, kata larangan itulah yang seringkali muncul ketakutan sehingga muncul tadi hukuman. Tidak boleh makan, tidak dikatakan keyakinan kelas makan minum di luar kelas. Ya. Tidak boleh mengumpulkan tugas terlambat. Itu merupakan suatu keyakinan kelas atau tidak? Tidak boleh mengumpulkan tugas terlambat. Ayo, diganti kata tidak, karena kata tidak itu seolah-olah merupakan suatu larangan. Kalau diganti kata positif bagaimana? Tuh, mengumpulkan tugas tepat waktu lah. Itulah keyakinan kelas yang berasal dari kata-kata positif dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, next. Nah, ini keyakinan kelasnya nilai kebajikan yang disepakati dalam kelas. Sifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau kata tidak itu berarti iya sah, ya saklek peraturan. Terus berikutnya yang kelas bukan pernyataan universal. Universal itu disepakati secara umum dan seterusnya. Ya, nah, contoh keyakinan kelas ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Dari 5 kata ini ada enggak kata tidak? Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kalau kata tidak misalnya apa? Tidak boleh mengganggu orang lain. Ada kata tidak. Karena kata tidak itu seolah-olah ada suatu konsekuensi yang ditanggung jika kita melakukan kesalahan. Tapi kalau hal-hal positif ini bisa muncul atas keyakinan diri kita. Next. Harus, ayo ada pertanyaan. Kata harus
Iya, kira-kira. Mesti ada konsekuensinya kalau harus. Ayo, kata harus. Kamu harus masuk sekolah. Ayo, kira-kira harus. Ayo. Iya, kata harus itu seolah-olah paksaan tadi loh. Sama seperti kasusnya Bu Erwin, duitku itu dibawa tuh gak mau kan Bu Erwin. Kata harus merupakan seolah-olah kata paksaan loh. Ya, betul nggak? Sehingga kalau kita melanggar dari suatu keharusan itu berarti ada konsekuensi yang kita tanggung. Nah itu bukan termasuk salah satu kata universal atau kata umum yang sepakati harus. Kalau kata ini dimau. Nah kalau kata-kata ini kan semuanya bisa melakukan harus. Nah, berarti itu seolah-olah ada paksaan. Ya betul nggak? Ada paksaan. Oke, terima kasih Bu Dina, pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Next. Betul, pemantik, pemicu. Next, nah ini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yang sudah kita bahas tadi, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan itu biasanya dibuat satu pihak, betul tidak? Peraturan dibuat satu pihak, artinya tidak melibatkan orang yang terimbas dengan adanya peraturan itu, betul tidak? Kata harus tidak. Kira-kira orang lain kalau saya buat peraturan misalnya harus pakai sepatu pada saat pelajaran, ya muncul ada rasa terpaksa tidak? Muncul. Tapi kalau sebagai bersepatu hitam saat sekolah itu bisa memunculkan hari-hari itu kita sepakati, sehingga keyakinan kelas atau keyakinan ya nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati harapannya akan mampu memunculkan motivasi secara intrinsik. Sehingga motivasi intrinsik inilah yang bersifat lebih permanen, lebih tetap dari sekedar motivasi ekstrinsik. Next berarti bedanya. Kalau ini keyakinan kelas, kalau ini peraturan kelas. Nah inilah, ini kita amati. Ini kebutuhan dasar manusia. Kita amati dari 5 ini: kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan merasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan pengusaha. Jelas apapun yang kita lakukan paling tidak harapannya akan memenuhi. Betul tak? Kita bekerja, kita sekolah, ya kita terus kita melakukan hal yang paling tidak kita mendorong agar kebutuhan ini dipenuhi. Termasuk di kelas misalnya, wis no omah kena masalah ini, no kelas koyo ini, ya artinya tidak akan rasa kesenangan. Jika itulah yang sering kali kita alami. No kelas wis gak tahu merbu, ya no kelas wis merbu terus metu manas dulu, itu seringkali kita alami karena tidak ada rasa senang. Nah, jika ada orang yang tidak terpenuhi kebutuhan ini, salah satu saja, ya bisa jadi dia akan melampiaskan dengan hal-hal yang arahnya negatif. Satu saja, merasa senang misalnya, kelas toga dan sebagainya. Akhirnya dia akan melampiaskan ngomong karo konco dhewe. Yo, ada seperti itu. Ada, ya kalian pasti melakukan itu adalah untuk mencari kesenangan kalian, kesenangan kita, betul nggak? Nah, terus kebutuhan kebebasan misalnya.
inilah motivasi orang atau kebutuhan dasar manusia yang terpenuhi. Next berarti. Nah, ini untuk Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru sebagai dalam posisi restitusi. Ini ada contoh kasus Adi yang terlambat di sekolah. Jika guru selaku penghukum, maka kata-katanya adalah seperti ini. Ada intonasi yang lebih keras. Kasusnya Adi ya, Adi terlambat sekolah. Kebetulan ini tidak ada namanya Adi. Siapa? Adi. Kalau guru sebagai penghukum pasti akan keluar kata seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat dan selalu terlambat. Nah, selalu terlambat. Artinya, iya, mengulang-ulang bahwa dia merasa punya power di situ, sehingga menghukum anak yang terlambat. Ya, kata-katanya biasanya seperti itu, lebih tepat. Kapan kamu datang tepat waktu? Itu sebagai penghukum. Berikutnya, kalau posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, artinya jika ada siswa atau pelajar yang melakukan kesalahan dan posisi gurunya adalah membuat merasa bersalah, maka dia akan menunjukkan rasa kecewanya. Nah, di situ bahayanya anak akan merasa bersalah, sehingga akan mengalami penurunan rasa percaya diri. Misalnya seperti, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali, benar-benar kecewa sekali. Berarti menunjukkan rasa kecewa. Nah, kalau kita mendengar rasa itu, maka kita akan merasa bersalah, sehingga rasa percaya diri kurang. Nah, ini sebagai teman, ini biasanya sering saya lakukan ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Artinya anak dibuat nyaman, tidak ada rasa takut. Nah, itu artinya gaya bahasanya juga santai. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti bapak buru baju. Artinya di sini siswa tidak takut, ya, gaya bahasanya. Tapi kira-kira hal negatifnya apa? Diulangi lagi. Dan mungkin dia hanya merasa nyaman dengan satu guru saja. Iya, toh? Nah, kalau dia melakukan kesalahan dengan guru yang berbeda, maka dia akan tidak merasa senyaman ini. Sehingga seringkali kita terdengar, ya pasti kalau aku yang nurut kok, biasanya seperti itu. Sering mendengar tak? Si Ayu Pak, kok gak pernah masuk pun pelajaran gue mampu terus kok. Iya, betul. Nah, itu karena merasa dekatnya hanya bahasa ini, bukan dari motivasi intrinsipnya. Ya, paham ya? Next. Nah, ini sebagai pemantau, biasanya sebagai pemantau ini guru berdasarkan data. Dan berapa kali kamu terlambat? 2 kali Bu. Terus yang kemarin kenapa? Seperti ini. Yang sekarang apa? Berdasarkan data. Nah, ini contohnya seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu mengenal konsekuensi yang harus dilakukan jika terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan nanti mengerjakan tugas saya tinggal. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan yang ketiga tadi. Ini tingkatannya lebih dari menghukum, membuat rasa bersalah, tapi sebagai teman. Tapi sebagai pemantau masih harus ada konsekuensinya, sehingga bukan muncul dari motivasi intrinsik. Nah, berikutnya ini yang terakhir, manajer. Ini yang ideal. Saya juga masih perlu belajar seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?
Tahu tak? Jam 7. Ya. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah? Menanyakan kira-kira apa yang dilakukan. Dia menyadari kesalahannya. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar tidak terlambat di sekolah? Tidak, Pak, saya akan hadir tepat waktu. Itu keyakinan dari nilai kebajikan dilakukan. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Artinya kesalahan yang dilakukan itu harapannya muncul solusinya dari pribadinya. Nah, next itu motivasi intrinsik dan sebagainya. Artinya motivasi intrinsik timbul dari luar dan itu sifatnya sementara. Next, Bu. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Dan ini juga masih jarang saya lakukan terkait segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas. Misalnya katakan seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Artinya agar anak tidak merasa bersalah. Kalau validasi tindakan menanyakan kira-kira apa yang dilakukan sudah sesuai dengan hal yang diyakini. Kalau tidak, berarti dia menyadari akan kesalahannya. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan, menanyakan hal yang tidak dilakukan apa. Nah, ini segitiga restitusi. Bisa dibolak-balik, bisa. Tergantung anaknya seperti apa. Kadang anak kita panggil, terus takut, sehingga perlu kita menstabilkan identitasnya dulu, distabilkan yang bersangkutan. Ya, kita mau betul-betul takut. Kamu salah, dia aja. Kamu salah, dia aja. Artinya justru malah memunculkan rasa takut sehingga tidak ada solusi. Nah, ini langkahnya sudah itu. Teori panelnya kita semua akan lakukan ini. Perilaku menurut asal menuju. Nah, sebagai contoh penerimaan segitiga restitusi, ini saya punya contoh kasusnya, kita amati bersama. Ini nanti tolong di pause dulu ya, sebentar. Sampai utuh. Oke, nah, ini ada kasusnya. Ada anak yang tertidur. Ya, ada anak yang tertidur. Saya menyadari ada itu. Anak ini biasanya jarang sekali tertidur. Tapi pada saat itu ada anak yang tertidur. Biasanya seragam. Kalau kita sebagai penghukum, aturannya di kelas tidak boleh tidur loh. Kita berarti kebiah-uyah. Apa kebiah-uyah itu? Mensamaratakan. Padahal anak ini sebenarnya rajin, tapi kok tiba-tiba dari anak tertidur. Kalau kita tidak menyadarinya, maka akan kebiah-uyah menyamaratakan. Kamu keluar, karena akhirnya memarahi. Muncul penghukum, muncul teori tadi. Nah, salah satu caranya adalah melakukan restitusi. Next video. Biasanya kamu beraktivitas pada hari ini kamu itu
Di pos kemudian ada contoh kasus anak ini biasanya rajin kok pada saat itu tidur terus. Kalau kita menyamaratakan maka anak ini akan apa? Kena itu tadi podok loh. Keyakinan kelasnya tidak boleh tidur di dalam kelas. Kalau kita menyamaratakan akhirnya itu muncul rasa bersalah dan sebagainya. Tapi di sini dicontohkan di kasus ini ya, pendidik menstabilkan identitasnya, menanyakan kesalahan yang dilakukan. Ternyata dia terlambat gara-gara bantu orang tuanya. Loh, banyak sekali yang anak seperti itu, ya kan? Berarti pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Ya, kakaknya sakit, akhirnya dia bantu, maka akan berdampak pada paginya. Nah itu. Saya yakin di kelas kita atau di sekolah kita pernah mengalami kasus seperti ini. Ya, anak-anak seringkali bantu orang tuanya sampai jam malam dan sebagainya. Nah itu kalau tidak segera ditemukan solusinya, maka akan menjadi masalah. Si anak juga sekolahnya juga terganggu dan sebagainya. Tapi masalahnya, solusinya berasal dari dirinya sendiri. Muncul dari dalam dirinya, yaitu apa? Pulang tidak terlalu sambil membawa buku untuk belajar. Nah itu solusinya muncul dari dirinya sendiri. Oke, satu kasus lagi, duduk, tinggal 2 menit.
solusi kamu akan lulus. Ya, sehingga kita pakai program yang sudah kita buat. Nanti namanya sudah pasti. Maka kamu menyadari Bapak tidak mewakili kamu soal ini, ya, Bapak juga senang main game, ya, lalu Bapak juga komitmen dengan tanggung jawab dari mari kita cari solusi terkait masalah ini. Apakah kamu sudah punya solusinya? Apa? Solusinya apresiasi tanggung jawab, ya, dan kamu yang ikhlas dan oke. Baik, silakan kita makan dulu dan nanti latihan dengan teman-teman. Iya, yang pertama membantu orang tuanya, yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua karena main game sampai larut. Nah, dari dua itu yang menunjukkan solusinya adalah dari Mas sendiri. Nah, oleh karena itu hukuman tidak akan bisa mengatasi suatu masalah. Mari kita menunjukkan motivasi intuisi kita mulai membentuk budaya positif, ya. Budaya positif sehingga menciptakan lingkungan yang positif, mulai dari kelas, buat dia di kelas dan sebagainya. Ada, ya. Baik, demikian Bapak Ibu guru serta anakku yang hebat semua. Mari kita mulai dari sekarang berupaya untuk mewujudkan sebuah budaya yang positif yang ada di lingkungan sekolah. Diawali dari diri kita. Kita melakukan sesuatu, harapannya bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pujian, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penghargaan, ya.
tapi harapannya kita menghargai diri kita sendiri. Ya, karena ada pepatah ajining rogo saka busono, ajining diri saka lati. Ajining rogo ya betul ya. Artinya segala yang kita lakukan harapannya berimbas positif pada diri kita. Kita menghargai diri kita. Ya, motivasi intrinsik akan lebih bersifat permanen, sehingga tidak ada motivasi dari luar, tapi berdasarkan dari kesadaran diri kita untuk mewujudkan suatu hal yang positif. Demikian, terima kasih sekali lagi untuk kegiatan pada siang hari ini. Setelah ini kita bisa laksanakan sholat berjamaah menjadi salah satu budaya positif yang ada di lembaga kita. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.